Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami tentang pengembangan produk gula kelapa sebagai pangan fungsional melalui diversifikasi produk dan proses hidrolisasi. Adapun kegiatan ini dibiayai oleh hibah internal PPBI, yang mana sebagai anggota kegiatan ini adalah Ibu Elok Sri Utami, dan kami berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa sebagai tenan, yaitu yang pertama Muhammad Daniel Manggala Adiluhur, S2 Program Magister Manajemen, kemudian yang kedua Ahmad Rizan Hadziki, S2 MTA, dan yang ketiga adalah Alifi Rahmadani, S1 FTP. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pada dasarnya produk gula kelapa yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, yang mana Kabupaten Jember ini merupakan salah satu sentra produksi gula kelapa. Kenyataannya kurang bisa berkembang seperti yang diharapkan. Sehingga kami mempunyai ide inovatif untuk meningkatkan kualitas gula kelapa tersebut, yaitu membuat gula kelapa yang fungsional. Adapun yang menyebabkan gula kelapa khususnya di Kabupaten Jember ini kurang berkembang itu bentuknya, jadi cetakannya tidak seragam seperti gambar ini. Jadi ini adalah kondisi gula kelapa yang ada di pasaran. Jadi bentuk cetakannya tidak seragam. Kemudian cara pengolahannya yang sangat tidak higienis, sehingga nira sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa itu akan rusak. Nah, ini yang menyebabkan produk gula kelapanya kurang bagus. Kemudian teman-teman UKM gula kelapa itu menggunakan bahan tambahan makanan, yaitu natrium metabisulfit yang sangat tinggi. Jadi berdasarkan penelitian saya pada tahun 2010, teman-teman UKM gula kelapa di Kabupaten Jember dan Banyuwangi itu penggunaannya natrium metabisulfit itu mencapai 10.000 ppm, sedangkan dalam SNI itu hanya maksimal 300 ppm. Di samping itu, masa simpan gula yang dihasilkan oleh pengrajin gula kelapa itu sangat singkat, yaitu 2-3 minggu sudah meleleh. Nah, dengan latar belakang itu, maka kami merekayasa proses gula kelapa dengan jalan yang pertama adalah memberikan yodium dalam bentuk KiO3 yang food grade, ya, sebesar 100 ppm pada proses pengolahan gula kelapa, yang harapannya adalah didapatkan gula kelapa fungsional yang beryodium, sehingga sangat bagus untuk dikonsumsi dan mencegah penyakit gondok. Selain itu, kami menambahkan sukrosa sebesar 0,1% pada nira kelapa, yang harapannya akan meningkatkan masa simpan gula kelapa. Jadi berdasarkan penelitian kami memang dengan penambahan sukrosa 0,1%, nah sukrosa di sini dalam bentuk gula kristal putih, ternyata daya simpan gula kelapa beryodium itu bisa tahan sampai 8 bulan. Kemudian
Mengingat kebutuhan konsumen modern saat ini membutuhkan makanan yang praktis, mudah, sesuai penggunaan, dan menyehatkan, maka dalam kegiatan PPBI ini kami memproduksi gula kelapa beriodium dengan diversifikasi produk berupa gula kelapa cetak, gula kelapa beriodium kristal, dan gula kelapa beriodium dalam bentuk cair. Nah, ini adalah kondisi proses pengolahan di pengrajin gula kelapa Desa Lujejer, Kecamatan Wuluan. Jadi ini salah satu mitra kami. Nah, ini cetakannya sangat bervariatif menggunakan bambu. Adapun tujuan kegiatan adalah menciptakan unit bisnis pemula industri pengolahan gula kelapa beriodium kualitas tinggi. Jadi gula kelapa beriodium ini merupakan produk makanan fungsional yang menyehatkan dan mampu meningkatkan asupan yodium dalam tubuh, sehingga dapat mengatasi penyakit gondok. Secara rinci, tujuan program PPBI ini adalah memproduksi gula kelapa beriodium kualitas tinggi dalam 3 bentuk, yaitu cetak, gula kristal, dan gula cair. Kemudian menciptakan unit produksi dan pemasaran gula kelapa kualitas tinggi yang berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa sebagai tenan, kemudian melakukan kontrol mutu atau quality control, dan memasarkan gula kelapa beriodium dengan metode kumparan dan spiral. Nah, ini adalah inovasi yang kami lakukan. Jadi yang pertama itu adalah membuat tungku gula kelapa yang efisien dengan bahan bakar dari limbah pertanian, yaitu bongkol jagung, kemudian sekam padi, kemudian cetakan gula kelapa yang kami desain. Jadi ini adalah cetakan setengah bola, kemudian ini adalah cetakan silindris, di mana cetakan ini sudah kami desain gulanya itu seberat 100 gram. Kemudian untuk serumbung yang biasanya teman-teman pengrajin itu menggunakan serumbung dari bambu yang pembersihannya itu sangat sulit begitu sehingga ditumbuhi jamur. Nah, kalau dengan aluminium seperti ini sangat praktis, dan gula yang dipanaskan tuh tidak keluar dari wajannya. Kemudian ini adalah produk-produk yang sudah kami produksi, yaitu dalam bentuk gula kelapa cetak, dalam bentuk gula kelapa cair, dan dalam bentuk gula kelapa kristal. Hasil kegiatan PPBI saat ini, kondisi tanggal 19 November 2021, bahwasanya pemberdayaan mitra sebesar 75%. Dengan mitra di sini adalah Ibu Ramis dan Ibu Juwariah, yang keduanya adalah pengrajin gula kelapa dari Desa Lujejer, Kecamatan Wuluan. Kemudian artikel ilmiah masih draft yang rencananya nanti akan disubmit di jurnal C Dinamika, kemudian paten sederhana. Masih draft, yaitu 50%. Nah, ini adalah luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib tadi, artikel ilmiah berjudul pengembangan produk gula kelapa melalui diversifikasi produk dan yodisasi. Kemudian untuk luaran tambahan, draft atau paten sederhana. Kendala dalam kegiatan sebetulnya kendala yang dikatakan signifikan tidak ada, namun kondisi pandemi COVID-19 ini yang memperlakukan PPKM menyebabkan pelaksanaan PPBI ini tersendat. Jadi baik produksi dan penjualannya, kemudian koordinasi pelaksana dan tenan itu dibatasi, dan antrian jurnal untuk publish itu relatif lama. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami di UKM. Nah, untuk rencana kegiatan selanjutnya adalah kami akan merampungkan artikel ilmiah dan paten hingga 100%, kemudian
legalitas usaha, minimal adalah pengajuan PIRT agar produk gula kelapa beriodium ini bisa dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Kemudian persiapan untuk membuat proposal CPPPT yang biasanya dikeluarkan oleh BRIN Kemenristek Dikti. Nah, sebetulnya peminat daripada gula kelapa beriodium itu sangat banyak. Jadi saat ini konsumen kami itu adalah teman-teman sekitar Jember, kemudian banyak juga dari bapak dan ibu guru, begitu banyak yang mengkonsumsi, kemudian tenaga kesehatan dan mahasiswa juga banyak. Saya kira pasarnya cukup menjanjikan. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang kegiatan kami PPPI. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.